Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang algoritma klasterisasi, yaitu K-means. K-means di sini terkait dengan hal bagaimana kita membuat suatu kelompok, ya, melalui suatu proses yang namanya clustering atau segmentasi secara umum dikenal. Cluster merupakan istilah yang ditujukan untuk sebuah kelompok atau kumpulan titik data yang memiliki kemiripan dan juga kedekatan antar data. Sedangkan clustering adalah proses untuk menghasilkan sebuah atau beberapa cluster berdasarkan tingkat kemiripan antar satu objek data dengan data yang lain. Maka di sini kita akan menemukan dua istilah baru, yaitu homogenesis, ya, atau homogenitas yang berkaitan dengan bagaimana kesamaan secara internal yang tinggi antara anggota atau masing-masing anggota di dalam suatu klaster. Jadi ini berbicara tentang bagaimana tingkat kesamaan data antar klaster, ya. Sedangkan heterogenitas yaitu bermakna perbedaan. Berarti ini membahasnya terhadap eksternal atau keluar daripada klaster tersebut, ya. Eksternal yang tinggi, perbedaan terhadap klaster lain, ya. Jadi untuk homogenitas ini terkait dengan kesamaan terhadap di dalam data-data yang ada di dalam suatu klaster. Sedangkan heterogenitas ini membahas tentang bagaimana atau seberapa tinggikah kumpulan data terhadap klaster yang ada di luarnya, ya, atau klaster yang berbeda dari klaster yang mereka berada. Ya, ini adalah bagaimana ilustrasi ketika K-means melakukan bahwa dia ketika ada orang baru di sini yang akan menjadi kelompok dari sekian orang yang sudah ada sebelumnya, maka dia akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kedekatannya atau kemiripannya. Jadi akan dimasuk entah ke bagaimana, ya, tentunya didasarkan dari tingkat kemiripan. Homogenitasnya, ya, itu yang menjadi tingkat kesamaan untuk internalnya, dan heterogenitas untuk membandingkan seberapa berbedanya dia untuk klaster yang lain. Selanjutnya, ya, algoritma K-means. Jadi perlu kita pahami bahwa algoritma K-means mengusung dua pendekatan. Yang pertama terkait dengan nilai K itu sendiri, ya, berbeda dengan K pada algoritma klasifikasi, ya, yang menunjukkan jumlah anggota terdekat yang diperhitungkan untuk menghasilkan suatu keputusan. Sedangkan di K untuk algoritma K-means ini menunjukkan jumlah berapa kelompok yang akan kita buat, ya. Jadi K di sini adalah jumlah kelompok yang kita inginkan. Sedangkan, ya, pendekatan yang digunakan untuk menghitung bagaimana data nantinya bisa masuk ke dalam suatu kelompok, kita akan menggunakan rumus atau formula Euclidean distance, ya, untuk menghitung jarak, serta kita akan mengamatinya melalui perhitungan rata-rata atau means, ya. Nah, teknik untuk algoritma K-means sebenarnya sudah sangat sering digunakan dan ini sangat bermanfaat tentunya. Salah satu contoh yang bisa kita angkat terkait untuk customer segmentasi atau pengelompokan customer, ya. Pengelompokan customer, ya, untuk pendekatan atau strategi di bidang marketing ini sangatlah penting. Mengapa? Dengan kita bisa mengetahui customer mana yang menjadi suatu bagian atau kelompok yang sama, ini kita bisa melakukan pendekatan yang lebih personalitas, ya. Melakukan pendekatan yang lebih personalisasi sesuai dengan karakteristik dari kelompok tertentu, ya. Dan ini akan sangat membantu nih di bidang CRM ataupun grafik daripada engagement dan juga penilaian terhadap customer-nya, ya. Jadi kita tidak membuang banyak cost ataupun membuang
waktu sia-sia ya dengan melakukan pendekatan, namun pendekatan yang kita lakukan ini tidak begitu tepat karena belum adanya yang namanya pengpasterisasian sesuai dengan karakteristik ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tahapan daripada algoritma Kamens. Ya. Tahapan yang pertama kita lakukan dengan bagaimana kita menentukan jumlah klaster ya yang kita inginkan. Kemudian kita akan menentukan titik ya untuk masing-masing klaster yang sudah kita tentukan tadi, titik randomnya atau titik pusat datanya secara acak mau di mana. Ya. Setelah itu baru kita di tahap ketiga mulai melakukan perhitungan jarak dari titik data terhadap titik pusat data yang dikenal dengan istilah centroid menggunakan formula Euclidean distance. Yang keempat, ya, setelah kita melakukan perhitungan tadi jarak, kemudian kita menemukan centroid ya terhadap menghitung jarak terhadap centroidnya, kemudian kita akan menghitung rata-rata ya data yang telah masuk ke masing-masing centroid atau masing-masing kelompok untuk dilihat nilai rata-rata seperti apa. Ini tujuannya untuk menghasilkan titik centroid baru untuk masing-masing cluster. Ya. Nah, setelah itu tahapan dari 1 hingga 5 ini akan diulang ya sampai kita menemukan hasil klasterisasi dengan data yang sudah diklasterkan ini mendapatkan hasil yang konsisten, tidak ada perpindahan masing-masing data dari satu klaster ke klaster lain ya. Jadi patokannya adalah di sana. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat untuk perhitungan manual sebagai berikut ya. Ini tadi untuk alur tahapan dari algoritma Kamens ada 5 tahapan utama dan tahapan ke-6 kita akan mengulang ya langkah 3 hingga 5. Katakanlah kita memiliki data pelanggan dengan jumlah data adalah 10 yang memiliki 2 parameter, umur dan pendapatan ya. Dengan nilai sebagai berikut dan jika disajikan sebagai data visual akan menghasilkan tampilan seperti ini ya. X kita gunakan umur dan Y kita gunakan income. Dan di sini ya sebagai tahapan pertama daripada algoritma Kamens, kita perlu melihat bagaimana tujuan bisnisnya. Ternyata tujuan bisnis pertama adalah bagaimana ingin mengelompokkan data pelanggan menjadi 2 kelompok. Ya, di sini ingin menjadi 2 kelompok. Maka kita akan membuat nilai K di sini untuk 2, ya. Klaster 1 dan 2. Selanjutnya, kita mulai menentukan nilai untuk titik awal centroid secara acak ya untuk di masing-masing cluster ya. Jadi nanti di sini kita tentukan untuk di X-nya kita mau dinilai berapa ya. Nanti yang di income-nya dia tentu akan mengikuti. Jadi tidak dipilih terpisah namun dia akan sepasang ya. Untuk satu baris itu memiliki pasangan angkanya berapa untuk di parameter lain. Ya, jadi ketika kita memilih untuk C1 ada di P ada di parameter umur, kita gunakan C1-nya ada di titik data 41, ya maka dia akan bergandengan dengan 19 seperti itu. Dan titik 2-nya kita gunakan di 47 dan juga 100 ya. Jadi ketika divisualisasikan bahwa K kita mendapatkan titik data di C1 dan C2 untuk 41,9 dan 47,100 ya. Ada di sini. Selanjutnya kita akan menghitung jarak untuk setiap data terhadap centroid dengan menggunakan rumus Euclidean distance yang telah kita bahas di pertemuan lalu untuk algoritma KNN ya. Maka di sini untuk masing-masing cluster kita akan hitung ya teman-teman. Ya. Untuk jarak terhadap C1 ya. Kita akan gunakan yang di ini kan rumusnya A kurang X baru dikuadratkan ditambah B dikurang Y ya.
Jadi yang akan berganti yang di bagian A dan B. Nah, yang menjadi yang tetap yang di mana? Karena yang jadi patokan adalah titik sentroid untuk di C1 adalah yang di baris 41,19, maka yang 41,19 ini tidak akan kita ubah-ubah ya. Namun untuk yang di depan ya ini akan kita ubah-ubah sesuai dengan percobaan untuk masing-masing barisnya ya. Jadi ketika ada data yang dicek kedekatannya terhadap dirinya sendiri seperti di baris pertama, ini tentu akan menghasilkan nilai yang 0. Nah, ini untuk nilai-nilai data yang lain ya seperti ini. Kemudian kita berpindah untuk yang perhitungan jarak terhadap titik pusat data di klaster kedua, yaitu di 47,100 ya. Kita hitung untuk yang pertama dan kedua, ini kan titik datanya terhadap dirinya sendiri ya, tentunya dia akan menghasilkan nilai 0 dan begitu hingga seterusnya di baris ke-10 ya. Kita telah mendapatkan semua di sini untuk perhitungan jarak ya, terdekat terhadap masing-masing titik data di masing-masing klaster. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan keempat, yaitu kita akan melihat ya setiap jarak terdekat dengan sentroidnya. Nah, di sini kita akan coba bandingkan ya. Untuk data pertama, ternyata di sini nilai jaraknya adalah 0. Tentu dia akan masuk ke klaster 1 karena di sini kita lihat kan di bagian klaster 1 dia angkanya sangat kecil ya, 0. Maka kita masukkan ke klaster 1. Kemudian kita lihat di baris kedua, kita bandingkan untuk C1 dan C2 ya. Nilai jaraknya mana yang lebih kecil? Ya, ternyata di sini yang lebih kecil jarak terhadap C2. Maka kita masukkan ke klaster 2. Begitu juga untuk yang di baris ketiga, kita lihat, kita bandingkan nilai jarak di C1-nya dan juga di C2-nya. Ternyata lebih kecil yang di C1, 38,83 berbanding 45,22. Maka di sini kita masukkan ke klaster 1. Begitu seterusnya hingga baris data ke-10 ya, untuk menentukan dia masuk ke klaster mana. Nah, itu tadi kita sudah melakukan satu proses pertama ya, sehingga kita menghasilkan kelompok data untuk klaster 1 dan juga klaster 2 yang untuk masing-masing datanya. Klaster 1 terdiri dari customer ke-1, 3, 4, 7, dan 9 ya. Untuk klaster kedua menghasilkan kelompok data dari customer kedua, ke-5, 6, 8, dan 10 ya. Ini baru untuk satu putaran proses dari algoritma Kamens ya. Apakah kita sudah berhenti di sini? Belum, karena kita harus melihat bagaimana konsistensi dari perhitungan klaster di titik sentroid baru yang akan kita bentuk ya di tahapan selanjutnya. Ya, maka di langkah kelima kita akan menghitung nilai untuk titik sentroid baru ya, dengan menggunakan perhitungan rata-rata di setiap klaster yang sudah kita tentukan. Kita mulai untuk sentroid baru di C1 ya. Jadi perhatikan di sini yang kita hitung apa? Yang kita hitung untuk masing-masing parameter ya. Jadi kita lihat kita untuk parameter umur terlebih dahulu ya. Untuk C1 berarti kita akan fokus ke data-data yang masuk di klaster 1 di sini ya. Kemudian kita tandai seperti ini. Kita punya 5 titik data. Nah, kita fokus dulu ke bagian yang umur ya. Untuk umur yang memiliki klasternya adalah klaster 1, kita kumpulkan semua nilainya yang mulai dari 41, 33 hingga 26. Nah, kemudian kita bagi dengan jumlah banyak data. Ya, ini kan jumlah datanya adalah 5, berarti 41 ditambah 33 hingga ditambah 26, kemudian kita bagikan 5. Maka kita akan dapat rata-ratanya adalah 33,4. Begitu juga untuk yang parameter income ya, pendapatan 19 ya ditambah 57 hingga 18, kemudian kita bagi dengan jumlah banyak data yaitu 5. Maka kita dapatkan 33,8 ya. Ini adalah titik
pusat data ya yang baru untuk di C1. Kemudian kita berpindah untuk yang ke C2. Ya, yang kita lakukan sama. Kita mengambil semua nilai pada parameter pertama ya. Kemudian juga kita lakukan di parameter kedua ya untuk mendapatkan nilai rata-rata yang akan pada akhirnya menjadi titik centroid baru ya. Ya, di sini kita mendapatkan untuk C2-nya adalah 44,6 dan 122,6 ya. Nah, maka secara visual kita bisa gambarkan ya datanya pada titik awal adalah di sini ya. Kemudian setelah dihitung untuk proses centroid baru yang kedua, dia datanya titiknya berpindah ke sini ya. Untuk C2 dan ini untuk C1 ya. Nah, di sini kita akan mengulang lagi proses yang sama seperti di awal tadi ya. Kita menghitung jarak, kemudian kita bandingkan jarak untuk masing-masing klasternya untuk mengelompokkan dia masuk ke klaster mana. Kemudian kita kita kelompokkan dia masuk ke klaster mana ya untuk melihat konsistensi dan kita buat centroid baru. Nah, ini adalah hasil perhitungan ya pengklasteran untuk titik pusat data yang kedua ya. Maka ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita akan lihat nih perbandingannya seperti apa terhadap proses yang pertama ya. Kapan kira-kira proses klasterisasi ini berhenti ya? Proses klasterisasi ya kita hentikan ketika dari proses tahapan pertama kita melakukan pengklasteran ya, kemudian kita lakukan tahap kedua ini tidak ada perubahan ya, maka kita bisa cukupkan prosesnya. Namun ketika tahap pertama kita lakukan klasterisasi, kita mendapatkan data sedemikian rupa, kemudian di tahap kedua ada perubahan satu data saja, maka ini belum ada konsistensi. Maka kita lanjutkan ke tahap ketiga dengan melakukan proses yang sama ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah iterasi yang pertama tadi ya. Kita menandai bahwa yang kuning ini adalah data yang masuk ke dalam masing-masing klaster ya. Kita lihat di sini ini adalah posisi pengklasteran untuk iterasi pertama. Kemudian di tahapan kedua ya, ternyata kita lihat bahwa untuk data ke-8 ya, khusus untuk data ke-8 kita perhatikan di iterasi pertama dia ada di C2. Ternyata di iterasi kedua yang baris ke-8 ini pindah, dia masuk ke klaster pertama. Ya. Sedangkan untuk data yang lain tidak ada perpindahan klaster ya, tetap semua. Hanya ada di baris ke-8 dia berpindah dari C2 di iterasi pertama dan di iterasi kedua dia masuk ke C1. Nah, maka ini kita harus lanjutkan lagi nih prosesnya. Masuk ke tahapan ketiga. Kita buat centroid baru ya, kita hitung. Nah, kita lihat lagi di iterasi ketiga. Apakah ada data yang berubah dibandingkan dengan di iterasi keduanya. Nah, kita bandingkan ternyata ada masih ya untuk baris ke-6 ya. Baris ke-6 yang awalnya di C2 berpindah ke C1. Sedangkan untuk yang data di baris ke-8 ya, dia sudah tidak berpindah lagi. Dia sudah konsisten di C1 untuk di iterasi ketiga. Maka selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk masuk ke iterasi keempat dengan membuat centroid baru. Ya, kita hitung, kita ulangi tahapannya dan kita lihat apakah di iterasi keempat ini sama dengan hasilnya yang ada di iterasi ketiga. Jika sama, ya, untuk semua datanya maka ini sudah selesai proses kita melakukan klasterisasi. Ya, kita mendapatkan hasil di sini adalah hasil finalnya di iterasi keempat. Begitu ya untuk proses perhitungan manualnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di bagian sini ya. Jadi untuk perhitungan Kamen detailnya teman-teman bisa lihat di YouTube referensi yang sudah saya berikan ya. Ini terkait untuk Kamen ya. Ya, di sini ya
Teman-teman bisa cek. Kemudian nih, sebelum kita coba implementasikannya, kita juga harus tahu nih, ternyata comments ini selain kita bisa menentukan secara manual ya, kalau basic kita bisa tentukan secara manual nih nilai klasternya seperti apa. Namun untuk mengoptimalisasi jumlah klaster, kita bisa menggunakan metode namanya metode elbow atau metode pembentukan lengan ya. Jadi dengan metode ini kita akan melihat bagaimana tingkat kepadatan jumlah klaster terbaik berdasarkan bobot ya atau weight untuk terhadap masing-masing klaster ya. Jadi metode elbow di sini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal dari klaster yang akan dibentuk. Nah, selain dengan metode elbow, biasanya kita juga akan melihat dengan metode yang namanya inersia. Jadi inersia ini berbeda dengan metode elbow. Metode elbow hanya melihat bagaimana jumlah klasternya yang baik itu dibentuk berapa banyak. Ya. Tapi inersia dia menghitung bagaimana tingkat kepadatan internal data yang ada di masing-masing klaster. Ya. Jadi misalkan terbentuk 3 klaster, 4 klaster. Nah, inersia ini akan melihat nih dengan pembentukan 3 klaster ini tingkat kepadatannya berapa ya. Jadi semakin padat maka dia akan semakin baik. Semakin padat berarti angkanya semakin kecil ya, bukan semakin besar. Maka di sini fokusnya untuk inersia adalah untuk menilai seberapa minimal jarak antar titik data ya. Jadi inersia juga nilainya apabila semakin kecil ini akan semakin menunjukkan kepadatan ya. Berarti nilainya jika semakin mendekati titik terendah atau 0 maka ini semakin baik. Kemudian ada metode yang namanya Silhouette Score. Nah, ini juga tujuannya untuk mengevaluasi nih ya. Selain untuk mengoptimalkan nilai K, ini juga digunakan untuk mengevaluasi daripada pengklasterisasian ya. Nah, ini fokusnya kemana? Ini melihat seberapa mirip titik data ya yang yang sudah dilakukan proses klasterisasi terhadap klaster terdekatnya ya. Jadi rentannya, jadi ini mempertimbangkan bagaimana keadaan internal dan pemisahan antar klaster terhadap yang eksternalnya juga. Jadi sudah dua ya, sudah mencakup dua. Nah, di sini dia diwakili dengan rentan nilainya negatif 1 hingga 1. Ketika dia berkisar mendekati 1, maka titiknya atau pengklasterisasiannya ini sudah sangat baik gitu berdasarkan nilai Silhouette. Kalau 0 berarti ini ada data yang memang dia berada di antaranya gitu, masuk di dua klaster. Nah, sedangkan kalau negatif 1 ini berarti proses pengklasterisasiannya ada yang tidak cocok gitu ya, karena dia sangat rendah. Dan yang ketiga ada metode David-Bollen Index. Jadi David-Bollen Index ini adalah menentukan bagaimana kualitas klaster secara umum atau secara keseluruhan. Ya, jadi ketika nilai David-Bollen DBI-nya atau David-Bollen Index-nya ini semakin tinggi, ya ini akan semakin bagus. Ya. Jadi kiranya ada 4 ya. Selain 3 metode ini ada 4. Yaitu yang keempat adalah David-Bollen Index atau DBI. Nah, jadi ini adalah contoh script yang kita gunakan untuk melakukan implementasi comments ya. Jadi di sini saya menggunakan dataset yaitu dataset untuk mengevaluasi bagaimana tingkat kejenuhan ya orang bekerja di rumah ya. Di sini dia memiliki data label sebenarnya yang berada di parameter bound out. Nanti ini kita akan hapus ya sebelum kita lakukan klasterisasi untuk memastikan dia akan mengklasterkan dengan lebih baik ya. Nah, ini tahapan pertama kita membuat definisi fungsi load data ya. Kemudian pre-processing data ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk dokumentasinya untuk berbagai parameter yang dibutuhkan pada bagian ini ya. Ini ada dokumentasinya. Kemudian di sini ya di pre-processing kita sudah bisa nanti memasukkan
parameter kolom target kita. Jika ada, kita bisa hapus dengan sintak ini nanti ketika dijalankan. Kemudian juga ada kebutuhan untuk encoding kategorial ya. Kemudian ada pengskalaan ya. Jadi pengskalaan ini penting untuk data numerik. Kenapa? Karena ketika datanya itu skalanya berbeda-beda untuk masing-masing parameter, ini juga akan mempengaruhi proses klasterisasi. Ya, jadi kita bisa mengskalakan dengan skala yang sama dulu. Ya. Ini untuk pembagian data, ya, untuk dataset dan data training. Kemudian ini ada fungsi untuk mengoptimalkan nilai K dengan menggunakan metode elbow. Ya. Nah, ini kita di sini mendefinisikan nilai K maksimal adalah 15. Ini bisa kita ganti-ganti ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk selanjutnya, ini untuk pelatihan model ya. Pelatihan model kita menggunakan comments ya, yang masih basic ya. Ini inisiasinya pertama kali titik datanya random ya untuk inisial pertama, seperti dengan tahapan yang sudah kita bahas tadi. Untuk titik cluster pertama kita gunakan yang random ya. Kemudian ini untuk evaluasi ya, kita akan menggunakan dari golden index ya. Kemudian ada Silhouette. Ini kita lihat untuk di masing-masing proses, mulai di trainingnya dan juga testingnya ya. Kemudian untuk yang fungsi untuk menampilkan hasil klasterisasinya, ini untuk menampilkan performance-nya ya. Dan ini untuk melakukan fungsi predict ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek di saat runningnya, di sini kita tinggal masukkan ya nama file CSV-nya, kemudian di sini kita jalankan untuk menghapus ya parameter label atau brownout yang tadi sudah kita sebutkan sebagai label sebelumnya. Nah, di sini ya di bagian penentuan nilai optimal ya, kita bisa masih ubah. Ketika default di fungsi di atas kita definisikan 15, ketika kita ingin ubah di sini adalah 10, ya ini masih bisa ya. Jadi dia akan berubah menjadi 10 untuk nilai rentan nilai K yang akan diuji cobakan. Nah, selanjutnya kita tinggal running ya. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil ya. Jadi dataset tadi kita memiliki datanya adalah totalnya 1800 raw data dengan 11 parameter. Kemudian ada penghapusan untuk parameter brownout ya. Kemudian ada one hot coding yang dilakukan untuk parameter die type ya. Kemudian pengeskalan fitur dilakukan juga di sini dijalankan. Untuk data training yang digunakan untuk training sebanyak 80% ya, atau sekitar 1440, dan data testingnya sekitar 20% kita setting tadi. Nah, di sini ya di metode elbow ini hasil visualisasinya ya. Nah, untuk di hasil visualisasi daripada metode elbow, kita mendapatkan nilai terbaik K-nya ada di 3 ya. Jadi di sini adalah tingkat penurunan ya. Jadi kan ini Y-nya adalah jumlah K, sedangkan Y-nya adalah inersianya atau tingkat kepadatannya. Nah, tingkat kepadatan yang paling signifikan penurunannya ada di nilai K yang nomor 3. Yang awalnya dia di sini ya, inersianya tinggi, kemudian dia turun pertama kali ya, atau turun ya. Kemudian dia langsung melakukan penurunan ya yang signifikan di evaluasi inersianya. Maka ini yang akan ditentukan juga sebagai nilai keoptimalnya ya. Jadi nilai K-nya sudah direkomendasikan 3 dan dilihat ternyata di tingkat kepadatan ketiga ini ya adalah titik di mana penurunan yang paling signifikan. Jadi bukan kita berbicara penurunannya kok masih ada ya. Di sini kan kita lihat di titik selanjutnya masih ada kan penurunannya, tapi di titik-titik selanjutnya ya ini penurunan inersianya atau tingkat kepadatannya tidak begitu signifikan, jadi tidak memberikan begitu banyak pengaruh terhadap proses klasterisasi. Maka kita menentukannya adalah di K yang
pertama ya, untuk titik inersianya yang cukup curam penurunan angkanya. Nah, kemudian kita menggunakan untuk elbow-nya adalah K-nya 3, jadi kita latih modelnya dengan jumlah klaster 3. Nah, di sini kita dapatkan ya, ini untuk hasil visualisasi untuk data yang diklasterkan dengan 3 kelompok ya. Kemudian ini ada kelompok klaster 1, 2, dan 3. Kemudian ini kita lihat DBI-nya ya. Jadi DBI tadi kan adalah definisi di mana evaluasi secara umum atau keseluruhan dari proses pengklasterisasian ya. Jadi semakin tinggi nilai DBI, maka ini semakin baik ya. Di sini kita mendapatkan nilainya adalah sebanyak 1,69 ya. Kemudian untuk nilai Silhouette ya, Silhouette tadi adalah bagaimana dia melihat kemiripan terhadap internal sekaligus menghitung perbedaan terhadap eksternal ya. Semakin dia mendekati 1, maka dia semakin tepat ya. Ketika dia masih berada di sekitar 0 ya, ini dia masih bisa dikatakan klasterisasinya ini masih banyak data yang berada di sekitar 3 klaster tadi ya, dia belum benar-benar masuk ke klaster tertentu gitu dengan tepat. Namun kalau dia mendekati negatif 1, berarti dia sudah bisa dikatakan klasterisasinya ini nggak bagus karena semua hasil clusteringnya itu data-datanya tidak tepat masuk ke klaster yang diasumsikan gitu ya. Jadi ini kita bisa bilang bahwa karena dia sudah mulai menjauhi dari titik 0 ya, sudah ada mendapatkan nilai 0,2 walaupun belum nyampe di 0,5 gitu ya. Ini sudah bisa kita katakan cukup bagus untuk hasil clustering datanya ya, karena sudah cukup bisa membedakan ya, walaupun belum benar-benar sepenuhnya tepat karena belum mendekati 1. Ya mungkin setidaknya kita membutuhkan di 0,5 untuk bisa lebih memperkuat ya, untuk statement kita bahwa ini datanya sudah benar dalam proses clustering. Nah, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita untuk algoritma Kamens ya. Selanjutnya nanti teman-teman bisa mencoba untuk implementasi dengan tugas yang diberikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.